Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi bersama dengan saya Camar Haenda dan Yasmin Atania. Setelah terpilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2024-2029, Anindya Bakri berkunjung ke kantor Menteri ATR atau Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2024-2029, Anindya Bakri, melakukan kunjungan kerja ke kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anindya Bakri diterima langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono. Diskusi keduanya tertutup selama kurang lebih 1 jam, membicarakan sinergi antara pelaku usaha swasta dengan pemerintah. Tadi kita bicara banyak hal-hal yang menarik. Salah satunya bagaimana redistribusi daripada tanah bisa menjadi suatu kesempatan dari teman-teman Kadin di kabupaten kota juga provinsi untuk juga bisa mendukung program perekonomian Indonesia semakin tumbuh. Untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan di berbagai sektor itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Anindya Bakri terpilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia dari hasil musyawarah nasional luar biasa yang dihadiri 21 pengurus provinsi dan 25 anggota luar biasa. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, mendekati hari pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang, program makan siang bergizi gratis terus digalakan. Kolaborasi pemerintah daerah dengan pihak swasta, makan siang bergizi gratis digelar di salah satu SMP di Jakarta Selatan. Uji coba makan siang bergizi gratis untuk para murid kembali digelar. Kali ini program strategis milik Presiden terpilih Prabowo Subianto menyasar siswa-siswi SMP Negeri 161 di Jakarta Selatan. Agenda ini merupakan kolaborasi antara pemerintah kota Jakarta Selatan dengan pihak swasta melalui program CSR PT Jakser, sebuah perusahaan pembuat aplikasi sistem pendidikan QRupi. Dalam kesempatan ini PT Jakser memberikan demo penggunaan aplikasi QRupi untuk pelajar SMP Negeri 161 Jakarta Selatan. Kita sangat positif dan selain itu ada program yang akan disosialisasikan kepada seluruh guru serta pada para siswa terkait QRupi ya untuk pelajar Indonesia, yaitu nanti yang akan disampaikan kepada para siswa dan peserta yang hadir pada hari ini. Hari ini didukung full oleh QRupi, sistem pengawasan makanan bergizi gratis, di mana kita hanya melakukan scanning saja melalui handphone, kemudian secara sederhana, secara simpel itu akan termonitor langsung anak ini sudah menerima makanan atau belum, baik itu dari orang tua di rumah ataupun guru di sekolah, kepala dinas, kepala sekolah, semuanya bisa langsung monitor. Jadi nanti mungkin kita bisa langsung lihat ke kelas-kelas untuk demonya seperti apa. Jadi QRupi ini QR untuk pelajar Indonesia, hari ini demo untuk mendukung program makan siang gratis bergizi dari Presiden terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Sebelum kegiatan di SMP Negeri 161 Jakarta, PT Jakser sudah melakukan aksi serupa, yakni pemberian makan siang bergizi kepada kurang lebih 20 sekolah di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan agar angka stunting di Indonesia menurun dan generasi mudanya memiliki masa depan gemilang. Dari Jakarta, Aryadin Alfaganinur, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam upaya mendukung pendidikan dan menyiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja, khususnya ratusan siswa mendapat pelatihan di SMA 2 Cilegon, Banten. Program ini memberikan wawasan dan tips siap bertarung di dunia kerja. Untuk menciptakan generasi muda yang siap menghadapi dunia kerja, ratusan pelajar mendapatkan pelatihan dalam program mengajar salah satu perusahaan BUMN di SMA 2 Krakatau Steel, Cilegon, Banten. Mega Silitonga, salah seorang siswi, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para generasi muda dalam menambah wawasan dan mendapatkan tips bekerja di badan usaha milik negara.
bermanfaat sekali Pak, karena dari informasi yang dijabarkan juga bisa membuka jendela baru bagi saya sendiri khususnya, karena sebelumnya tuh saya juga cuma tahu kayak BUMN tuh paling kayak Pertamina, KAI, KS dan lain-lain yang mungkin masih sedikit lah ya pengetahuannya, tapi setelah tadi dijabarkan oleh Pak Ivan jadi membuka mata saya kalau wah banyak tahu ternyata BUMN itu dan juga meliputi banyak bidang. Jadi Program ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi siswa untuk mempersiapkan masa depan, baik melalui pendidikan maupun langsung terjun ke dunia kerja, khususnya di sektor-sektor strategis seperti logistik dan BUMN. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagai kabupaten di ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi memiliki segudang potensi wisata dan ekonomi kreatif yang dapat mendongkrak ekonomi daerah. Workshop Kabupaten Kota Kreatif ke-19 di tahun 2024 digelar di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam workshop yang dihadiri ratusan pelaku ekonomi kreatif ini, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendorong untuk terus berinovasi, berkarya, serta membangun jejaring agar dapat mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif hingga mampu bersaing ke kancah global. Menjadikan Banyuwangi sebagai kabupaten kreatif yang tercatat di level nasional dan bisa ditingkatkan ke level dunia. Harapannya ini bisa terwujud di beberapa bulan ke depan. Kita sebagai pelaku UMKM tentunya mudah-mudahan produk-produk kita semakin dikenal, semakin pemasarannya juga bisa lebih luas lagi. Pengembangan potensi ekonomi kreatif juga dilakukan melalui program Santri Digitalpreneur di Pondok Pesantren Mabadiul Ihsan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bersama Menpan RB Azwar Anas, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memberikan pemahaman mendalam tentang dunia digital kepada para santri. Mereka juga dibekali kiat-kiat membuat konten yang menarik agar mendatangkan peluang ekonomi dan membuka peluang usaha. Saya kira kegiatan ini bagus, ke depan bisa terus dilanjutkan, mungkin bisa dievaluasi selama beberapa rangkaian kegiatan ini, plus minusnya seperti apa sehingga ke depan bisa terus tingkat. Di Banyuwangi, Sandiaga Uno juga menghadiri semarak event unggulan di Desa Wisata atau Senandung Dewi dan program Betty Dewi di Agrowisata Taman Suruh, Banyuwangi. Betty Dewi merupakan salah satu program andalan Kemenparekraf untuk memperkuat promosi desa wisata Indonesia melalui berbagai macam event dan pendampingan pengelolaan tempat wisata sebagai salah satu upaya mendorong target 1,5 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, genosida Gaza oleh Israel yang tak kunjung usai, beberapa lembaga kemanusiaan Indonesia terus berkomitmen memberikan bantuan ke Gaza dan juga kamp pengungsian warga Palestina di perbatasan Yordania. Di Yordania, pemirsa, lembaga kemanusiaan yang terdiri dari relawan Nusantara, Masjid Nusantara, Sharing Happiness, dan Siaga Peduli memberikan sembako kepada pengungsi asal Gaza, Palestina. Mereka telah menyalurkan paket bahan pangan keluarga sebanyak 1.536 box, tepung terigu 24 ton, beras 10 ton, susu bubuk 2 ton, daging kaleng 2.800 kaleng, makanan siap saji 1.500 paket, dan makanan untuk anak dan balita 10.000 paket. Banyaknya pengungsi dan terbatasnya bantuan menyebabkan antrian cukup panjang dan banyak pengungsi yang tidak kebagian. Serangan brutal Zionis terhadap warga Gaza Palestina yang terus berlanjut menyebabkan bertambahnya jumlah pengungsi Palestina yang menuju ke Yordania. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pengungsi Palestina di perbatasan Yordania, kami sudah terhubung dengan Eko Sulistyo, seorang relawan kemanusiaan asal Indonesia. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta. Mas Eko, bagaimana kondisi pengungsi Palestina di Yordania saat ini, khususnya anak-anak yang terdampak perang, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yasmin. Kondisi saudara-saudara kita Palestina yang dievakuasi ke Yordania, khususnya anak-anak, memang rata-rata anak-anak yang menderita penyakit berat, misalnya kanker stadium 4, kanker darah, kanker hati, kanker jantung,
kanker paru-paru, kanker otak. Mereka rata-rata saat ini dalam penampungan dan dalam penanganan rumah sakit khusus kanker di King Hussein Cancer Center. Jumlahnya terus bertambah, tapi kalau anak-anak yang dievakuasi dengan keluarganya, dia ditampung bersama keluarganya di beberapa tempat penampungan, begitu Mbak Yasmin. Tapi tetap walaupun mereka di dalam penampungan, mereka ada ditampung di rumah sakit, bagian sakit berat, karena memang rumah sakit di Gaza telah hancur. Mereka tetap membutuhkan bantuan, karena sebagaimana saya informasikan, bahwa mereka hanya membawa pakaian yang melekat di badan untuk menuju Jordania sebagai tempat evakuasi. Baik, Mas Eko tadi ada sempat sampaikan mengenai pengungsian dan juga bantuan yang sampai dengan saat ini masih terus diperlukan. Apakah bantuan rakyat Indonesia ini masih terus mengalir ke pengungsian Palestina di Yordania, Gaza maupun di tepi barat, dan apa saja hambatan yang dialami? Ya, alhamdulillah bantuan dari rakyat Indonesia melalui berbagai macam lembaga-lembaga kemanusiaan yang kami bantu salurkan di sini, kami terus salurkan untuk saudara-saudara kita Palestina yang memang berada di Jordania, karena Jordania adalah negara penampung terbesar pengungsi Palestina dari saat ini semenjak 7 Oktober, eskalasi 7 Oktober sampai saat ini hampir 1 tahun, dan penampungan sebelum tahun 67 dan 1948, jadi jumlahnya semakin bertambah. Jadi bantuan selain kita berikan di daerah penampungan-penampungan yang ada di Palestina, kita juga kirim bantuan melalui jalur udara dan jalur darat melalui Jordania. Jadi pintunya pintu King Hussein Bridge, karena dari King Hussein Bridge menuju Allenby menuju ke Karen Salam atau ke Zikim untuk selanjutnya dikirim ke Gaza Utara. Memang prosesnya kurang lebih 2 hari, tapi saat ini kadang-kadang pintu perbatasan ditutup. Itu kendalanya karena banyaknya serangan-serangan yang terjadi. Terus kedua, kemarin sempat ada serangan sopir truk terhadap penjaga pintu perbatasan di Israel, dan itu akhirnya pihak Israel menutup dengan sepihak, tapi sudah dibuka kembali. Cuma mengalami keterbatasan waktu. Pintu perbatasan yang tadinya 24 jam dibuka, sekarang hanya pagi dibuka pukul 8, jam 5 udah tutup. Yang setelah Gaza, tepi barat juga nggak kalah brutalnya diserang oleh pasukan Zionis Israel. Tadi pagi kami bertemu dengan saudara-saudara kita yang ada di Ramallah, yang ada di tepi barat, yaitu ada Ramallah, ada Yerusalem, ada Hebron, ada Jenin, ada Tulkarem. Mereka menyebutkan bahwa sulitnya mendapatkan barang bantuan karena setiap hari serangan-serangan brutal dilakukan oleh tentara Zionis Israel. Mungkin di Indonesia bisa lihat begitu brutalnya orang-orang Palestina didorong dari gedung-gedung tinggi, dijatuhkan dari gedung-gedung tinggi oleh tentara-tentara Zionis Israel. Ini juga memicu kemarahan dunia internasional, memicu kemarahan rakyat Palestina, sehingga perlawanan di tepi barat itu cukup masif. Udah sekitar 1.000 orang sakit di daerah tepi barat. Menurut teman-teman yang ada di Hebron, mereka tadi pagi ketemu kami dan menyampaikan bahwa di Hebron pun sangat membutuhkan bantuan, tapi kendalanya adalah bantuan yang bisa diterima hanya sedikit. Sebagai contoh, uang hanya mereka bisa masuk hanya $3 US. Itu, jadi itu yang jadi menghambat jumlahnya, padahal yang diminta cukup banyak. Baik, Mas Eko, kalau kita bisa simpulkan bahwasanya situasi dan kondisi ini masih belum kondusif di sana, dan kita harapkan bahwasanya seluruh bantuan ini bisa diakomodir untuk bisa terus disampaikan kepada para pengungsi. Terima kasih Mas Eko atas informasinya. Kita harapkan yang terbaik. Ya, terima kasih Mas Eko. Mas. Assalamualaikum.